Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua orang menyadari ataupun memikirkan bagaimana desain sangat mempengaruhi kehidupan. Tidak semua orang juga yang menyadari betapa dirinya banyak dipengaruhi oleh desain atau bahkan bohongi atau bahkan dikontrol oleh sebuah desain. Lantas apa sebenarnya desain? Bagaimana mungkin desain punya kemampuan untuk memberi tipuan, namun di sisi lain ia dapat membuka mata kita gitu. Semua desain yang kita lihat setiap hari, dari kita bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur, itu semua akan mempengaruhi budaya kita, mempengaruhi gaya hidup kita, sehingga gaya hidup tersebut akan mempengaruhi value dan nilai-nilai dalam hidup kita. Apakah sesuatu itu dianggap baik, buruk, keren, aneh, itu semua akan dipengaruhi oleh value, dan value tersebut akan dicontoh dan mempengaruhi tingkah laku anak-anak yang menjadi penerus generasi kita mendatang. Sebelumnya apa sih desain komunikasi visual atau desain? Stereotip yang banyak berkembang di masyarakat adalah bahwa desain hanya menggambar. Memang kita dulu melakukan itu ya, tapi pasti mahasiswa akan berkata bahwa tidak, desain bukan hanya menggambar. Desain itu ada branding, desain itu ada animasi, motion graphic, fotografi, dan segala macam. Bahkan itu terrepresentasi dalam acara ini ya. Tapi apakah ada yang lebih jauh lagi dari itu? Bagaimana dengan yang memberikan diferensiasi kita terhadap, jika ada yang sudah pernah menonton sebuah film dokumenter pemenang Eagle Award, Desainer Kampung ya, bahwa mereka dapat menciptakan hingga puluhan juta rupiah dalam sebulan lewat 99design.com, lewat internet. Padahal mereka kehidupan sehari-harinya hanya sebagai tukang kayu, kuli, dan sebagainya gitu. Tentu saja yang membedakan itu adalah nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa kita adalah sebagai seorang yang pernah belajar di universitas gitu. Dan nilai itu akan menentukan bagaimana istilah good design atau desain yang baik yang pernah dicetuskan oleh David Berman. Memang betul bahwa desain yang bagus berhubungan dengan bentuk yang baik. Memang betul juga bahwa itu berhubungan dengan warna, komposisi warna yang indah dan enak dipandang. Dan mungkin juga berhubungan dengan ilustrasi yang well done. Tapi bagaimanapun juga, yang lebih dari itu adalah tentang nilai. Apakah seorang desainer mampu menciptakan desain yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran terhadap apa sih tanggung jawab mereka terhadap desain itu dan kepada siapa mereka bekerja, kemudian nilai-nilai kebermanfaatan, estetika tanpa menghilangkan nilai moral di dalamnya gitu. Coba kalau menurut teman-teman studi kasus sederhana, kira-kira iklan paling keren itu iklan apa sih? Apa? IKEA, iklan. Mungkin ada yang jawab? Mungkin banyak dari kita yang percaya bahwa iklan paling keren adalah iklan rokok. Sebagaimana saya percaya dulu waktu saya kecil dan kakak saya, kita bisa melihat iklan rokok sampai habis, walaupun iklan lain kita ganti gitu ya. Iklan-iklan rokok selalu mengasosiasikan bahwa anak muda itu dengan merokok itu kita keren, kita bebas, mereka selalu mengasosiasikan citra-citra tentang tempat-tempat yang kita datangi, pantai, klub segala macam yang sepertinya itu keren untuk ditiru gitu loh. Tapi apakah mungkin kita harus bangga bahwa generasi-generasi desainer terbaik kita tuh bekerja di sana, menciptakan iklan-iklan tersebut yang mungkin kadang memenangkan award dan segala macam. Tapi apakah kita juga harus bangga dengan kenyataan seperti ini, bahwa bagaimana mungkin seorang anak balita bisa merokok bungkus per hari, dan itu menjadi perhatian seluruh dunia gitu. Dan itu sampai film dokumenter ini dibuat. Bagaimana tidak? Sedangkan iklan-iklan tersebut sama sekali tidak memperhatikan nilai-nilai. Bahkan warung-warung ini sangat dekat dengan sekolah. Ini ada sebuah sekolah di Jakarta Selatan. Dan juga billboard yang sangat besar itu seakan memaksa dan ayo ikuti value-value ini, anutlah nilai-nilai ini gitu. Sehingga hasilnya satu dari 2 orang Indonesia, dari 2 laki-laki itu merokok, dan jumlah perokok
wanita bertambah hingga 4 kali lipat tahun lalu, dan mayoritas dari mereka adalah anak muda. Tentu desain sangat berpengaruh di situ, desain memegang peranan di situ. Dan ini adalah salah satu contoh di mana bukan hanya ini ya, banyak juga hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana industri makanan GMO itu sangat tidak berguna, bagaimana energi gratis itu dibatasi penggunaannya, dan banyak lagi. Tapi sayangnya kita lebih memilih diam daripada kita memperjuangkan hal-hal tersebut dan repotkan diri kita sendiri gitu. Tapi apakah kita pernah mendengar tentang culture jamming? Culture jamming adalah bagian dari apresiasi desain ataupun kritik desain yang menahan atau melawan budaya konsumerisme dan kapitalisme yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan dan korporasi-korporasi besar, di mana mereka tuh seakan-akan mendikte kita bahwa ini yang baik, ini yang ini, dan mereka adalah sebuah movement yang menyeimbangkan itu lewat desain. Ini adalah contoh-contoh culture jamming. Kita pasti tahu ini, mungkin beberapa sudah familiar dengan ini botol apa. Kemudian ini, dan juga ini bisa dengan cara seperti ini juga mereka melakukan sindiran tersebut dan hak mereka untuk bersuara. Atau ini, dan juga ini tidak hanya terbatas pada produk-produk. Tapi haruskah kita menyalahkan seseorang atau sesuatu? Dan siapa sih yang harus disalahkan? Apakah kita harus menunggu pemerintah gitu yang mengubah kebijakan mereka supaya sesuai keinginan kita? Saya tidak merasa begitu. Kapan kita akan menunggu? Dan apakah kita menunggu industri yang akan memperlihatkan atau menganut nilai-nilai good and sustainability dalam produk-produk mereka? Tentu juga itu adalah hal yang tidak pasti ya, dan saya yakin bahwa itu dimulai dari diri kita sendiri. Gitu, hanya itu yang paling mungkin. Dan kata David Berman, seorang figur desainer di Kanada, dia bilang bahwa kita desainer itu memiliki tanggung jawab besar dalam masukkan informasi ke dalam otak manusia, dan tidak seharusnya itu disalahgunakan, tidak seharusnya itu dilakukan untuk menipu atau mendisik seseorang gitu. Sampai pada suatu momen bahwa ketika saya ingin melakukan tugas akhir, saya berpikir apa ya yang harus saya buat, dan ternyata saya menemukan sebuah benang merah pada yang lain dari ketiga unsur yang saling siklus tadi itu, yang saling berhubungan. Ada yang disebut dengan secret societies atau kelompok rahasia yang punya banyak nama. Banyak orang menyebut Illuminati, Freemasonry atau Zionis dan sebagainya, tapi apapun itu, saya percaya bahwa itu harus disuarakan gitu. Dimana awalnya saya sama sekali tidak peduli. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa hal-hal yang berhubungan itu hanyalah sebuah kebetulan. Tapi kenapa kebetulan itu bisa terlihat sangat cantik gitu? Kenapa sangat cantik? Bagaimana mungkin bahwa di setiap produk yang kita pegang di supermarket dan dimanapun itu ada angka 666 ini di garis ini, dimana itu adalah angka yang memiliki arti tersendiri. Dan bagaimana mungkin juga di dalam uang yang mendominasi keuangan dunia ini ada logo simbol-simbol ini, dimana simbol ini kalau ditarik garis seperti ini akan membentuk tulisan Mason. Dan kemudian di Great Seal Amerika itu juga memiliki kesamaan dengan negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan itu memiliki kesamaan yang jika diurutkan sangat jauh memiliki kesamaan dengan Mesir kuno gitu. Itu adalah sebuah kebetulan yang sangat cantik menurut saya. Saya yakin itu punya arti tersendiri, dan bagaimana mungkin juga gedung-gedung ini yang disebut Loji berada di seluruh kota-kota besar di Indonesia dan di dunia, tidak perlu ditanya, lebih banyak lagi. Itu membuat saya berpikir bahwa saya terinspirasi banyak desainer yang sudah mempertimbangkan nilai-nilai profesional, etika-etika profesional, dan banyak juga yang sudah concern mengenai bencana-bencana alam gitu ya. Mereka berbicara tentang global warming, berbicara tentang banjir dan sebagainya macam, dan lain-lain. Bahkan mereka membuat campaign ini dari Adbuster, sebuah campaign culture jamming tentang sehari tanpa membeli apapun.
buy nothing day. Bahwa sudah saatnya menjadi keren dengan tidak membeli gitu. Bahwa kita punya pilihan untuk tidak membeli sesuatu di sehari tanpa membeli. Itu adalah kebebasan kita dan pilihannya kita beli barang-barang lokal atau tidak beli sama sekali. Gitu loh. Sehingga saya berpikir kalau begitu saya akan mencoba juga membuat sebuah gerakan sosial juga. Namun kalau mereka bisa tentang natural disaster, kenapa humanity disaster tidak bisa? Bencana kemanusiaan saudara-saudara kita yang berada di Timur Tengah. Dan juga keyakinan saya mengatakan demikian gitu. Nah akhirnya saya berpikir untuk menciptakan sebuah media edukasi terhadap anak-anak muda gitu tentang secret society tadi. Pertama kali saya memikirkan ide itu di kelas gitu ya, saya ditanya judulnya apa. Lalu dengan terbata-bata dan canggung saya bilang perancangan ensiklopedia visual Illuminati berbasis infografis dan ilustrasi sebagai media pembangunan awareness terhadap hubungan antara kegiatan konsumsi masyarakat dengan Illuminati. Satu kelas hanya diam gitu. Saya juga bingung gitu, mereka melihat saya seperti apa, tapi dosen saya bilang, mari mau coba konten. Ya, saya nggak tahu saya terlihat seperti apa, tapi mungkin seperti ini ya. Waktu itu. Iya, mungkin juga lama-lama jadi mirip seperti ini sih. Cuman alhamdulillah saya tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa hal-hal yang waktu itu saya pikir sangat negatif dan mungkin gak sih saya menjadikan itu tugas akhir saya, tapi saya berjanji pada diri saya sendiri bahwa saya harus menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah saya lulus dengan IP tertinggi waktu itu dan saya tidak menyangka gitu bahwa support audiens itu sangat besar gitu. Bahkan mereka melakukan pre-order yang saya cuma iseng aja gitu, tulis ada ini, saya iseng ternyata banyak sekali pre-ordernya. Dan alhamdulillah juga setelah itu saya ikut sebuah konferensi desain dan itu menjadi most favorite di sana. Itu tidak pernah saya sangka sebelumnya ya. Saya berencana untuk membuat sebuah video mempublikasikannya kepada masyarakat ketika buku ini siap diterbitkan, dan khusus untuk ada XTS saya persilahkan untuk melihatnya terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Saya percaya bahwa kita harus menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina atau seperti tadi ya. Dan filsafat militer Cina ini sangat menginspirasi saya bahwa kita tidak akan kalah dalam suatu pertempuran ketika kita mengenal diri dan musuh kita. Terima kasih.